teman-teman. Perkenalkan, nama kakak Valen dari Divisi Sulkus. Jadi hari ini kakak bakal ngejelasin mengenai otot dan katup jantung. Nih ya. Nah, yang bakal kakak jelasin tuh ada di samping kiri ini ya teman-teman. Mungkin bisa dilihat tulisannya, nanti kalau bingung kakak ngomongin apa gitu. Nah, di sini ada gambaran jantung, di sini jantung sebelah kanan, dan ini jantung sebelah kiri. Dan yang terbuka ini itu adalah ventricle. Nah, jadi yang kita lihat ini adalah ventricle. Atriumnya di mana? Atriumnya kelihatan kok, tapi dia di atas ventricle, yaitu di sini. Ini atrium kanan ditandai dengan adanya auricula yang nomor 4, dan ini atrium kiri. Ini dia auriculanya, nomor 19. Nah, terus kita bisa lihat di ventricle ini, itu ada seperti penonjolan kan ya, kayak sosis gini. Nah, penonjolan ini disebut dengan musculus papillaris. Nah, musculus papillaris, kenapa sih namanya papillaris? Nah, papil itu artinya penonjolan gitu. Nah, kelihatan kan dia paling menonjol, paling eye-catching gitu di sini. Nah, ini namanya musculus papillaris. Terus di ujung-ujung ini, teman-teman bisa lihat ada putih-putih kayak tali gitu kan, kayak ngegantung si musculus papillaris ini. Ini namanya adalah chorda tendinae. Nih ya, tulisannya di sini. Ini chorda tendinae. Sebentar. Oke. Nah, ini dia chorda tendinae. Nah, di sini kan ventricle kiri nih. Di ventricle kanan juga ada nih. Ini chorda tendinenya yang kayak tali-tali kecil, kayak benang-benang gitu. Terus nomor 9 ini musculus papillarisnya. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa lihat lagi di sini kayak ada jaring-jaring seperti struktur seperti jaring laba-laba. Nah, itu namanya adalah trabecula carne. Nah, trabecula carne itu kan bentuknya kayak jaring laba-laba gini kan. Itu adanya di ventricle. Nah, di atrium juga ada tuh struktur kayak jaring laba-laba, tapi namanya itu bukan trabecula carne, tapi musculus pectinatus. Jadi kalau teman-teman ketemu struktur seperti jaring laba-laba di ventricle, itu namanya trabecula carne, tapi kalau misalnya ketemunya di atrium, itu namanya musculus pectinatus. Di gambar yang aku tunjukin. Nah, terus udah tuh yang itu kan. Nah, darah tadi kan udah dijelasin sama kami juga. Dia tuh dari atrium kanan menuju ke ventricle kanan kan. Tapi dia nggak langsung turun gitu aja, melainkan dia melewati suatu katup. Di sini yang berwarna putih nomor 8 ini, katup itu yang disebut dengan katup trikuspid. Karena dia memiliki 3 kuspid. Kuspid itu kayak helaian daun dari katup. Nanti gambar yang aku tunjukin. Jadi dia punya 3 kuspid. Nah, kalau katup yang menghubungkan antara atrium kanan dengan ventricle kanan itu disebut juga dengan katup trikuspid gitu. Nah, terus kan darahnya udah nyampe nih di ventricle kanan. Dia kemana? Dia bakal ke paru-paru kan. Pas lewat paru-paru dia ngelewatin trunkus pulmonal dulu tuh. Trunkus pulmonal itu ada di nomor 18. Yang ini. Gimana cara dia masuk ke sini? Dia ngelewatin katup. Katup yang namanya katup pulmonal karena dia mau ke pulmo atau ke paru-paru, yaitu di nomor 20. Nah, jadi dari darah dari bawah sini dia masuk ke nomor 20, lalu masuk lagi ke trunkus pulmonal, lalu ke paru-paru. Udah nyampe paru-paru, dia tukeran tuh kan sama darah yang bersih, yang udah kayak oksigen, dia masuk lagi darahnya ke atrium kiri yang di atas sini. Nah, dari atrium kiri dia bakal turun ke ventricle kiri kan, pasti ngelewatin katup juga, itu namanya katup bikuspid. Kalau sebelah kiri, bikuspid, kalau kanan trikuspid. Nah, katup bikuspid ini nama lainnya katup mitral. Jadi di sini, terus dia turun. Terus dari ventral kiri kan udah masuk nih darahnya. Dia mau diedarin ke seluruh tubuh, ngelewatin pembuluh darah yang namanya aorta. Kalau aorta teman-teman lihat di sini ini nih, yang gede ini. Ini aorta. Gimana cara dia masuk situ? Ya dia lewatin katup juga. Katupnya namanya katup aorta karena dia mau ke aorta. Itu di nomor 6. Jadi darah dari sini terus dia nanti masuk terowongan, masuk ke katup aorta, terus dia ke aorta. Itu dia. Nah, di sini mungkin udah ya, ini udah kejelasan semua, tinggal review-review dikit. Jadi di sini itu adalah musculus papillaris ya, yang kayak sosis. Ini musculus papillaris, terus ada tali yang gantungin namanya chorda tendinae. Nih ya, chorda tendinenya, terus yang kayak jaring laba-laba ini adalah trabecula carne. Nah, ini ventricle kiri ya, teman-teman, karena ototnya lebih gede dan dia berada di sebelah kiri dan dia kan mau ke atas nih. Ini kan aorta tadi. Nah, ini katupnya, katup aorta tadi. Ini kalau di zoom lagi otot-ototnya, ini musculus papillaris, terus ini kan kelihatan tali-tali kecil yang gantung-gantunginnya itu chorda tendinae, lalu ini katupnya. Kenapa sih harus ada ini gitu? Nah, kita kan nggak pengen nih, darahnya udah nyampe ventricle, kita nggak mau dia tuh naik ke atas lagi. Masa dia udah turun ke bawah terus dia muncrat lagi ke atas, enggak kan? Kita pengennya dia menuju ke tempat selanjutnya. Jadi biar darahnya nggak naik lagi ke atas, itulah fungsi musculus papillaris yang membantu katup ini nutup, jadi darahnya nggak bakal balik lagi ke atas. Terus yang musculus pectinatus kakak nggak nemu ya gambar kadavernya, ilustrasinya kayak gini nih. Kan dia kayak jaring laba-laba tapi di atrium. Ini dia musculus pectinatusnya. Mungkin teman-teman bisa cek lagi aja gambarnya.
Terus yang katup. Nah, katup tadi udah Kak bahas 4. Ini adalah jantung dilihat dari atas. Berarti kalau ini dari atas, ini otomatis bagian depan, ini bagian belakang, ini kiri, ini kanan kan ya. Ada 4 kan katupnya yang bakal Kakak bahas tadi. Nah, kalau sebelah kiri, berarti itu katupnya menghubungkan antara atrium kiri sama ventrikel kiri, yaitu katup bikuspid, ya kan? Nah, kalau yang kanan, itu menghubungkan antara atrium kanan dan ventrikel kanan, itu disebut katup trikuspid. Dia punya 3 kuspid atau 3 daun. Nah, kalau ini adalah katup pulmonal. Sedangkan ini katup aorta. Gimana cara bedain katup pulmonal sama aorta? Lihat aja posisinya. Kalau di depan itu pulmonal, kalau di belakang aorta. Nah, lihat dari gambar sini. Ini kan trunkus pulmonal nih, mau ke paru-paru. Dia posisinya lebih di depan kan daripada aorta. Berarti ya kalau dari katup ini ya yang di depan berarti si pulmonal gitu. Katup pulmonal nih, katup aorta. Mungkin ini review dari kuspid yang Kakak bilang ya, daun dari katupnya. Kan kalau katup pulmonal itu dia daunnya 3, katup aorta juga daunnya 3. Jadi inilah yang disebut dengan kuspid itu tadi. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Makanya dia disebut dengan trikuspid. Namun kalau untuk penyebutan trikuspid itu dia pada katup di sebelah kanan. Namun kalau katup pulmonal sama aorta juga dia terdiri dari 3 kuspid. Sedangkan yang 2 kuspid itu adalah katup yang menghubungkan antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa dapat Kakak sampaikan.